Tugas video podcast membuat sebuah interview topik wawasan kebangsaan dan bela negara. Di sini saya Junedi Torhan, saya akan menjadi seorang host untuk membimbing dan menanyakan kepada narasumber-narasumber saya yang memiliki latar belakang berbeda untuk melakukan interview bersama mengenai isu-isu wawasan kebangsaan yang ada di bagian generasi, pendidikan, hingga profesi. Bagaimanakah podcast tersebut? Silakan simak. Miftahul Akmal. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bapak. Oke. Ini tanya-tanya nih mengenai kegiatan latsar kita. Di sini kan ada katanya mengenai analisis isu mengenai pendidikan. Siap. Nah, kamu tahu nggak sih beasiswa miskin itu kan sering terjadi di Indonesia. Siap. Nah, tetapi di beasiswa miskin itu sering tidak tepat sasaran. Nah, menurutmu gimana sih itu? Kalau selama kebetulan saya kuliah juga Bapak. Ya. Jadi kebetulan selama saya kuliah untuk sekitaran teman saya itu memang benar adanya terjadi Bapak. Teman-teman saya yang bisa dibilang berkecukupan, kadang bisa dapat juga Bapak untuk beasiswa orang miskinnya. Iya benar Bapak. Dan juga uang beasiswanya itu mereka gunakan bukan untuk kegiatan kuliahnya Bapak. Biasanya untuk hal lain. Iya, untuk hal lain. Biasanya kadang untuk beli barang-barang biasanya Bapak begitu. Iya. Nah, menurutmu sendiri ada nggak sih cara biar bisa untuk kegiatan ini bisa tepat sasaran gitu beasiswa ini? Mungkin kalau saran dari saya mungkin untuk data diri Bapak. Data diri ya? Ya, data diri itu biasanya seharusnya diperbarui dari pihak kampusnya. Soalnya untuk data diri yang dipakai beasiswa sekarang itu data diri yang sudah lama. Jadi bukan pakai data yang baru. Seharusnya datanya itu diubah. Jadi datanya yang paling update gitu. Iya, paling update. Oleh Bapak. data juga kan bisa dimanipulasi. Siap, betul Bapak. Nah, jadi kegiatan itu berarti sering terjadi di kampus. Sering terjadi Bapak. Oke. Nah, dari pendidikan juga, menurutmu gimana sih pendidikan Indonesia sekarang? Untuk pendidikan di Indonesia sekarang mungkin cukup bagus Bapak. Bagus ya? Iya, mungkin tergantung orang-orangnya aja lagi. Untuk mahasiswa dan murid-muridnya tergantung muridnya aja lagi Bapak. Bagaimana mereka belajar, mereka ingin sungguh-sungguh atau ingin main-main. Oke, siap. Thank you itu. Siap, terima kasih Bapak. Oke. Made Dwi Suara. Saudara Junet. Siap. Oke. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah langsung kabar baik. Oke. Di sini sebagai analisis untuk narasumber isu dari profesi kan? Siap. Oke. Di sini nih saya sering mendengar nih kan pendapat masyarakat yang awam katanya itu kerja di lapas itu menyeramkan nggak sih? Nah. Banyak yang bilang kerja di lapas itu mengerikan. Nah, itu gimana sih pendapat kamu sebagai orang yang kerja di lapas sampai sekarang ini? Itu seperti apa sih? Inilah. Kalau menurut saya pribadi, saya ini sebenarnya masih baru, tapi pengalaman bolehlah saya sharing di sini lah. Oke. Jadi kalau untuk dalam konteks menyeramkan napinya, enggak juga sih. Soalnya mereka di sini baik-baik aja, enak aja. Enak-enak aja. Enak aja. Iya. Soalnya mereka rata-rata yang saya tanyai, kenapa bisa masuk ke sini? Rata-rata misalnya kayak kasus pencurian lah, Ya, kasus pencurian itu rata-rata itu terhimpit ekonomi. Jadi mau nggak mau itu. Iya. Kalau kemudian misalnya kasus pencabulan itu, jadi dibilang menyeramkan sudah. Nggak ada konteksnya itu menyeramkannya gimana Iya. maksudnya. Mungkin kalau penjaganya wanita mungkin menyeramkan, tapi kalau karena saya laki-laki jadi aman aja sih. Untuk seperti kasus pembunuhan itu sering nggak sih mereka berulah atau bagaimana gitu? Oleh kan pasti citranya di masyarakat pasti akan buruk gitu. Itu gimana betul? Kalau yang konteksnya pada kasus pembunuhan, memang di sini saya juga bingung loh. Pembunuhan itu kan kejahatan yang tingkat tinggi ya. Iya betul, tepat sekali. Tapi mereka di sini enak-enak aja, enak. Mungkin karena mereka sudah Dibina dengan baik. Iya. Jadi mereka dibina, kemudian bagaimana cara petugas itu sendiri melakukan pendekatan. Tergantung dari situ sih Pak. Tergantung dari cara pendekatan seorang petugasnya begitu. Kalau ujuk-ujuk kita baru datang, baru masuk langsung, woi, kamu pembunuh. Habis. Habis kita. Jadi etika itu kan. Kita menghormati, mereka juga menghormati. Saling berinteraksi dengan baik aja berarti kan. Iya. Kira-kira. Oke, menurut kamu sendiri sih di profesimu sekarang nih ada nggak sih kayak pungli semacam itu? Aduh lah.
Kalau masalah pungli Pak, Ya. karena saya juga baru, untuk sampai saat ini, selama saya bekerja di sini di LPKA ini aman sih Pak, aman, bersih, Bebas birokrasi. ya. bebas, aman, Siap. aman. Oke, itu aja berarti kayaknya. Thank you lah. Siap, terima kasih Pak. Oke. Oke, pemateri terakhir saya, Made Setiawan. Gimana kabarnya? Baik, Anda gimana kabarnya? Aman, baik. Nah, di sini kamu kan sebagai pemateri terakhir saya, yaitu mengenai analisis dari generasi. Nah, kamu tahu sendiri kan kita nih generasi muda, generasi milenial. Nah, di perkembangan zaman yang sangat pesat ini kan banyak dampak-dampak baik yang positif maupun yang negatif itu terjadi di generasi kita. Nah, tapi yang kita lihat sekarang ya, kita ambil yang kesimpulannya aja, banyak dampak negatif yang terkena di generasi kita. Seperti ya berbagai dampak lah. Itu bagaimana sih menurutmu kita sebagai generasi muda, generasi milenial untuk menepis berbagai macam dari dampak-dampak negatif tersebut? Ya, menurut saya cara yang sangat baik ya untuk menepis segala persoalan itu, yang pertama dengan cara kita harus bijak dalam bermedia sosial, Bijak bermedia sosial, oke. dengan cara tidak percaya dengan hoax. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki kesadaran bahwa dengan kita bermedia sosial yang baik, karena itu orang pasti akan senang dengan kita. Yang ketiga, kita tidak boleh membuat kebencian pada sama teman kita maupun orang lain. Kemudian yang keempat, dengan media sosial yang saat ini banyak aplikasi-aplikasi yang sangat Ya, berguna ya, itu benar. berkembang, kita harus bisa memanfaatkan aplikasi tersebut agar kita semakin maju ke depannya. Untuk menjadi hal yang positif juga gitu ya. Ya, menurut saya ya bagian besar seperti itu. Nah, contoh dari aplikasi yang bisa berguna itu gimana sih menurut lo? Contohnya aja. Contohnya yang pertama kita lihat di aplikasi media sosial seperti platform YouTube ya. YouTube ya. Nah, Dalam YouTube kan kita bisa mengupload segala jenis kegiatan kita sehari-hari. Nah, di sana kita juga bisa berbagi segala informasi yang sangat baik sehingga kita tahu semuanya. Contohnya ya seperti saya kan saya tidak tahu cara mengaplikasikan komputer. Nah, kita bisa belajar dari ya, YouTube. dengan Nah, YouTube kita iya, bisa iya. belajar semuanya dengan cara pertama mengaplikasikan komputer itu seperti apa, kemudian langkah selanjutnya itu seperti apa juga gitu. Jadi bisa untuk mengasah diri kita sendiri juga melalui platform itu gitu ya. Kemudian yang kedua seperti platform jual beli kan, Iya, itu benar. sekarang kan banyak tuh jual beli online. Nah, dengan itu kita kan bisa memanfaatkan aplikasi tersebut untuk melakukan jual beli dengan sangat mudah, tidak perlu repot-repot pergi panas-panas kan. Iya, itu benar sih, Contohnya, itu benar. ya, Iya. Ya, itu benar sih. Kan saya juga ada mengutip ini kan dari beberapa web yang saya cari. Itu kan seorang artis yang kita kenal juga mungkin itu Maudy Ayunda. Dia tuh katanya tuh bertekad aktif untuk memberikan kontribusi kepada negara kita sebagai generasi muda sekarang. Nah, namun kita juga tuh kan harus lebih membuka diri lagi untuk wawasan dan informasi termasuk update terbaru mengenai diskusi pentingnya kegiatan kita sehari-hari itu seperti apa gitu kan. Nah, jadi bagaimana sih menurutmu untuk kita bisa selalu optimal memberikan dampak positif yang baik gitu untuk generasi kita sekarang? Terlebih dalam untuk bela negara lah contohnya. menurut saya untuk aplikasi di bela negara ya yang pertama itu kita harus bijak dalam bermedia sosial, khususnya kita harus mengembangkan nilai-nilai nasionalisme. Dengan begitu kita akan cinta dengan sesama teman kita, khususnya yang berbeda dengan kita, misalnya yang berbeda suku, agama maupun ras kan seperti itu. Ya. Saling mengembangkan toleransi yang Ya, katanya lah. Dan tidak ada batasan dalam berkembang. Dan itu kan negara kita bisa berkembang. Oke, itu aja. Makasih lah. Oke, terima kasih. Thank you, sehat selalu ya. Oke. Oke. Kesimpulan yang saya dapat dari podcast yang saya lakukan pada hari ini kepada 3 narasumber saya, yaitu dari Miftahul Akmal, dari Made Dwi Suara dan Made Setiawan mengenai berbagai isu yang terjadi di bangsa kita saat ini, yaitu adalah setiap isu yang beredar di masyarakat itu memang benar adanya. Namun sebagai warga negara Indonesia, kita harus dapat menjadikan isu-isu tersebut untuk menjadi sebuah acuan untuk bergerak
untuk dapat berkembang lagi dan dapat memberikan kontribusi yang terbaik untuk Indonesia di masa depan. Saya Junedi Torhan sebagai host dan mewakili teman-teman saya dari kelompok 3. Sekian, terima kasih.